Halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Hai semua, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk stay tune di Cublak Suweng Channel. Karena kami akan selalu update kabar terbaru tentang politik-politik terhangat, terupdate hanya untuk Anda. Jadi bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Cublak Suweng pastinya ya, oke? Nah, kali ini Cublak Suweng Channel punya kabar terbaru ini ya dari CSIS atau Survey Center for Strategic and International Studies, di mana CSIS ini menyelenggarakan sebuah simulasi elektabilitas calon presiden atau capres yang pastinya di dalamnya banyak sekali orang-orang ternama di Indonesia gitu ya. Pastinya ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo dan banyak lagi yang lainnya yang tercantum di dalam simulasi elektabilitas tersebut. Nah, di dalam surveinya CSIS ini mencatat bahwa Gubernur Jawa Tengah atau Ganjar Pranowo telah mendominasi sejumlah simulasi elektabilitas capres. Namun sayang sekali nih kalah dalam head to head melawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, di sini CSIS membuat 3 simulasi terkait nama-nama potensial dalam pencalonan presiden di Pilpres 2024. Nah, dari 3 simulasi tersebut masing-masing menyajikan 14, 7, dan 3 nama. Dari semua simulasi tersebut, politikus PDIP itu mengungguli semua nama termasuk 2 nama potensial, yakni Pak Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Dalam simulasi 14 nama, Ganjar unggul dalam elektabilitas mencapai 25,9%. Ia pun unggul jauh dari Prabowo di posisi kedua dengan elektabilitas mencapai 19,2%, sedangkan Anies 18,1%. Tadi untuk yang simulasi 14 nama ya. Jadi Pak Ganjar nomor 1, kemudian Prabowo dan yang terakhir Pak Anies. Nah, untuk simulasi yang 7 nama, Gubernur Jawa Tengah itu tetap unggul dengan 26,9%, disusul Prabowo dengan 20,1% di peringkat kedua dan Anies 19,9%. Nah, jadi untuk simulasi 7 nama hasilnya sama ya, posisi 1, 2, dan 3 hanya prosentasenya yang berbeda gitu ya. Nah, untuk simulasi yang ketiga dengan menyajikan 3 nama, elektabilitas Ganjar mencapai 33,3%, jadi sepertiganya gitu ya. Disusul oleh Prabowo di peringkat kedua 27,5% dan Anies di posisi ketiga sebesar 25,7%. Nah, dari ketiga penyajian data tadi ya, ada 14 nama, 7 nama, 3 nama, ternyata Ganjar unggul di semua simulasi tadi. Nah, meski kalah dalam semua simulasi Bapak Anies, tapi secara dilihat untuk overall gitu ya, secara keseluruhan, Anies ini tercatat unggul dalam duel head to head melawan Ganjar yang mendominasi di semua simulasi. Gubernur DKI Jakarta itu unggul dengan elektabilitas mencapai 47,8%. Nah, ia unggul dengan selisih 4% dari Ganjar yang mengantongi 43,9%. Jadi ya nggak semuanya Pak Ganjar terus yang nomor 1 gitu ya. Ketika head to head dengan Bapak Anies ternyata Anies Baswedan ini menang gitu ya, unggul head to head melawan Ganjar. Nah, di sini Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS yaitu Aryo Fernandes mengatakan bahwa Anies memperoleh suara dari para responden yang sebelumnya memilih nama-nama lain. Kok bisa terjadi begini ya? Karena ada perpindahan dukungan pemilih nih dari calon-calon sebelumnya. Kalau dari pemilihnya Pak Prabowo, pemilihnya Mas Sandi dan Pak Ridwan segala macam kemungkinan, kata Arya. Nah,
Di sini kenapa kok bisa head to head ya melawan Pak Ganjar gitu ya hasilnya Bapak Anies Baswedan. Nah, lebih lanjut Arya ini mengatakan bahwa terjadi perubahan kesukaan seperti di awal tadi dikatakan ya. Perubahan kesukaan orang terhadap kepemimpinan nasional ke depan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Arya mengatakan pemilih muda cenderung ingin pemimpin yang merakyat dan sederhana. Kami ini menanyakan seperti apa karakter yang paling dibutuhkan untuk memimpin Indonesia ke depan. Sekarang terjadi nih perubahan menjelang 2024, sebagian besar pemilih muda kita menginginkan karakter pemimpin yang jujur dan tidak korupsi sebesar 34,8%, kata peneliti CSIS tersebut. Makanya mungkin di sini orang-orang yang ada perubahan pemilihan menjadikan untuk Pak Anies ini head to head unggul melawan Ganjar Pranowo, mungkin itu salah satu alasannya gitu ya. Nah, untuk posisi yang lain ini ya, di posisi keempat dan 5 dalam sejumlah simulasi itu ada nama Bapak Ridwan Kamil, kemudian ada Sandiaga Uno hingga Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan elektabilitas di kisaran 2-17%. Nah, adapun survei CSIS ini dilakukan pada tanggal 8-13 Agustus 2022 kemarin terhadap responden yang berusia 17 hingga 39 tahun yang diasumsikan sebagai pemilih muda. Jadi targetnya yang dibuat survei adalah anak-anak muda gitu ya, dan juga ya remaja kemudian dewasa, tapi hanya sampai batasan 39 tahun gitu. Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di 34 provinsi. Margin of error sebanyak plus minus 2,84% dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi hasilnya lumayan juga ya, tingkat kepercayaannya sampai 95%. Dengan tadi bisa disimpulkan bahwa mungkin menang Pak Ganjar dalam beberapa simulasi 3 nama, 7 nama, 14 nama gitu ya. Tapi secara head to head harapan dari para responden atau pemilih muda ini menginginkan pemilih untuk pemimpin yang lebih jujur dan bebas korupsi. Dan secara head to head Pak Anies ini menang dibanding dengan Bapak Ganjar Pranowo. Nah, jadi menurut kalian gimana nih pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya pendapat kalian, dan jangan lupa untuk LKS, like, comment, share ke teman-teman, dan juga untuk selalu support dan dukung Jublak Suwong Channel agar kami selalu update video terbaru, kabar terupdate, politik terbaru pastinya hanya untuk Anda. So don't forget to stay tune ya. See you the next video.